Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendokumentasikan hasil proyek IoT Smart Home kami. Perkenalkan, nama saya Andi Niwidi Bahrani. Saya Gunawan. Saya Rifus Abdul Hadi. Saya Muhammad Fakih Febriansa. Saya Muhammad Rizky Sakon Baraka. Saya Nabila Ade Mutmainah. Saya Danisa Angelika. Saya Nurja Fitnah. Saya Rifan Setiawan. Saya Muhammad Bagus Pratama. Saya Tio Saputra. Berikut komponen-komponen yang kami gunakan adalah sensor MQ yang berfungsi untuk mendeteksi asap, gas LPG, dan gas berbahaya lainnya. Berikut ada sensor DHT yang berfungsi untuk mengukur suhu Celcius dan kelembapan. Berikutnya ada LED yang berfungsi untuk penerangan. Ini ada sensor infrared yang berfungsi untuk mendeteksi objek di depan sensor untuk menggerakkan servo. Ini servo yang berfungsi untuk menggerakkan pintu atau gerbang otomatis. Dan ini buzzer yang berfungsi untuk alarm keamanan. Ini sensor magnet yang berfungsi untuk mendeteksi apakah pintu terbuka atau tertutup. Baik teman-teman, kita masuk ke bagian untuk aplikasi untuk menampilkan data-data dari project Arduino sendiri itu. Di sini kami menggunakan untuk website dan untuk mobile pakai Flutter. Mungkin untuk yang pertama itu kita bahas yang dari website sendiri dulu. Jadi itu kami pakai DexDS itu, kemudian ada untuk styling itu pakai CSS Tailwind, kemudian ada untuk database itu pakai Firebase Real Time Database seperti video sebelumnya itu. Ini juga udah koneksi ke Arduino sendiri, dan untuk value dari datanya itu sudah real time berubah setiap per detiknya. Oke, kita masuk ke bagian ini, bagian untuk websitenya sendiri itu di sini ada untuk Google Gemini API itu untuk memproses perintah suara bahasa alami menjadi aksi. Sistem IRA online, katakan perintah. Nah, ini untuk bagiannya dari Google Gemini API-nya. Di sini bisa untuk mengecek statusnya atau juga mengasih perintah. Mungkin lebih detailnya di bagian demonstrasi. Di sini kita untuk fokuskan ke bagian alur dan kodenya dulu, teman-teman. Oke, kita di sini ada monitor secara real time, kemudian ada Aira untuk AI remote assistant-nya yang tadi. Kemudian ada sistem keamanan notifikasi. Di sini nanti ada notifikasi, mungkin demonstrasinya di akhir nanti, teman-teman. Ini ada mode keamanan, juga ada mode disarmnya itu kembali ke bagian disarm. Nah, kemudian kita masuk ke bagian mungkin bagian kode nih. Nah, di sini itu kita masuk ke bagian otak AI dari backend rootnya itu sendiri. Jadi di sini itu dari bagian root.js ini itu untuk endpoint untuk sebagai otak backend. Jadi menerima input, jadi menerima respon dari Google API-nya itu natural language dari user. Jadi menggabungkan dengan data sensor secara real time dan menggunakan Google Gemini untuk menghasilkan balasan teks serta kode perintah. Jadi di sini kita import dulu Google Generative AI-nya, terus ada next respond. Jadi pertama itu kita ekstraksi dulu payloadnya tuh. Jadi itu mengambil pesan user dan snapshot data sensor saat ini. Kemudian kita debugging, mencatat data yang terima server untuk keperluan tracking. Kemudian kita validasi lingkungannya itu, memastikan API itu tersedia. Kemudian kita konfigurasi AI-nya itu, kita inisiasi client Gemini-nya. Kemudian kita maksa model menghasilkan output JSON. JSON itu JavaScript Object Notation. Jadi bentukannya itu seperti kurung kurawal seperti ini nanti. Oke, kita masuk ke bagian kode lagi. Nah, di sini itu
kita mencegah AI itu memberikan teks narasi di luar format data di sini. Kemudian kita rekayasa promptnya itu membangun persona AI, kita menyuntikkan data sensor dinamis dan mendefinisikan aturan logika keamanan atau safety logic. Mulai dari kita inisiasikan siapa AI itu sendiri, kemudian kita masukkan data sensor itu mode, pintu, suhu, dan gas. Kemudian kita masukkan untuk skema sendiri itu dari daftar perintah itu kita inisiasikan ada mode manual, manual on dan off, kemudian open, close, arm, dan disarm. Kemudian kita kasih instruksi utama, terus kita eksekusi generasinya itu untuk mengirim prompt sistem plus pesan user ke modelnya. Kemudian dari API-nya itu sendiri akan mengirim respon sukses, kemudian mengirim JSON hasil parsing AI itu kembali ke front end sendiri. Kemudian kita penanganan error graceful degradation-nya itu kalau AI gagal atau timeout kita kirim respon fallback agar aplikasi nggak crash. Oke, kita masuk ke bagian untuk logic notification manager. Oke, di sini untuk notifikasinya itu simple dari komponen itu sendiri. Kita pakai use wrap untuk menyimpan status sebelumnya. Kemudian agar nggak kita bisa membandingkan tadi pintu tutup sekarang buka itu dari notifikasi. Kemudian kita hindari notifikasi meledak saat pertama kali web dibuka. Jadi kita inisiasikan itu yang pertama kali pas dibuka itu false dulu. Kemudian yang log yang pertama itu saat pintu terbuka. Kemudian untuk bahaya gas, untuk kemudian ada notifikasi kalau gas kembali normal. Kemudian notifikasi mode keamanan. Kemudian kita simpan data saat ini untuk perbandingan loop berikutnya. Kemudian kita jalankan setiap kali data dari Firebase-nya itu berubah. Kemudian kita komponen ini nggak merender UI apa-apa, cuman logika. Kemudian kita masuk ke bagian visualisasi data dari main page-nya itu di bagian page.js. Nah di sini itu untuk bagian utamanya itu kita masukkan import dulu dari untuk use effect use state-nya, ada callback juga. Kemudian kita import dari primer motion. Kemudian untuk komponen yang kita inisiasikan tadi berada AI assistant ini untuk dari pop-up dari sini dari pop-up website Sistem ini. IRA online. Jadi Katakan perintah. diinisiasikan dari komponen ini. Kemudian step untuk suara dan mic, ada untuk gunakan rep untuk menyimpan data terbaru. Kemudian ada kita siap speech recognition-nya. Jadi untuk suaranya kemudian kita auto send dengan jeda sedetik. Jadi saat kita inisiasikan pakai suara untuk perintahnya, jadi auto send ya. Kemudian kita masuk ke fungsi bicara. Ini ada fungsi bicara, terus ada handle send untuk data diambil dari rep yang tadi, yang di awal tadi. Kemudian kita ambil data dari rep bukan step langsung. Jadi kita eksekusi perintahnya. Kemudian kita buat komponennya sendiri. Nah, itu ada untuk message text-nya, kemudian ada untuk bagian header-nya. Lalu kita masuk lagi ke bagian untuk main-nya itu sendiri. Ini konfigurasi utamanya itu dan warna itu pakai hexa. Kemudian kita particle config untuk cyber. Ini untuk bagian subkomponen holographic rings. Ini jadi tema-tema cyber gitu. Nah, kita masuk ke bagian scanning like bar, kemudian untuk pintunya itu. Nah, jadi stack dan core logic juga ada di sini untuk connecting untuk statusnya. Kemudian ada untuk mouse parallax, kemudian kita menghitung posisi mouse relatif terhadap tengah layar. Kemudian ada parallax background untuk konten utama dia diam agar mudah dibaca atau di scroll. Ini lebih ke bagian animasinya. Nah, kita masuk ke bagian dari motion. Ini untuk
scrollable-nya itu. Kemudian kita masuk lagi ke bagian main grid-nya nih. Ada holographic digital twin garage. Ini untuk bagian dari untuk garage sendiri ada animasi pintu. Untuk animasi pintunya itu yang ini. Nah, lalu kita inisiasikan lagi itu ada dari sensor card-nya. Nah, sensor card-nya itu ada dua nih. Ada dari suhu dan gas. Oke, kita masuk lagi. Nah, di sini kita inisiasikan untuk suhu dan gas sudah. Lalu ada namanya itu dari main holographic. Nah, main holographic itu yang ada di ini. Di sebelah kanannya. Nah, di sini. Ini ada mode arm, disarm, terus ada manual mode. Ini mungkin didemonstrasikan di akhir. Nah, kita masuk ke kode lagi. Ya, ada untuk tactic command panel itu ada untuk yang mengaktifkan mode manual. Lalu ada disarm button manual dan kita kasih notifikasi. Jadi di sini nanti ada notifikasi di kanan atas ini. Oke, mungkin untuk ke Firebase-nya itu kalau yang autentikasinya itu kalau yang Arduino kan pakai ini diinisiasikan di awal. Kalau di Next.js itu di dalam lib, terus ada Firebase.js. Nah, di sini ada config API key, ada autentikasi domain, database URL, project ID, storage bucket, messaging center ID, app ID. Jadi kita inisiasikan Firebase-nya. Oke, mungkin itu saja untuk bagian dari websitenya. Baik teman-teman, kita masuk ke bagian untuk workspace dari Arduino sendiri. Jadi itu kami itu mengembangkannya itu Smart Garage Ultimate itu pakai ESP8266. Kemudian itu sistem ini mengontrol pintu garasi otomatis menggunakan servo, terus memantau keamanan lingkungan itu dari sensor gas dan suhu, kemudian mendeteksi penyusup via sensor infrared dan menyinkronkan status secara real time menggunakan Firebase. Mungkin untuk Firebase itu seperti ini teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian workspace Arduino sendiri lagi. Itu ada fitur utama itu ada pemantauan status secara real time dari Firebase yang tadi. Kemudian ada kontrol pintu otomatis dan manual. Itu untuk pintu garasinya teman-teman ya. Kemudian ada deteksi kebocoran dan kebocoran gas dan protokol darurat. Kemudian ada sistem alarm, ini untuk dalam mode keamanan, dan terus ada penjalan tugas non-blocking. Pertama kita inisiasikan dulu dari library sendiri. Di sini kami menggunakan 4 library itu. Yang pertama itu ada ESP8266 untuk WiFi-nya, terus ada Firebase ESP-nya, kemudian ada servo dan DHT. Langkah awal itu kami konfigurasi sistem dan konstanta. Mungkin di sini saya jelaskan secara alur secara umumnya aja, nggak terlalu teknis. Itu dari alurnya sendiri itu kita kredensialkan jaringan dan database-nya itu ada WiFi yang Arduino itu terhubung ke WiFi itu ada SSID, ada password, kemudian kita masukkan untuk key dari API ke Firebase-nya itu ada Firebase host dan Firebase authentication-nya. Kemudian kita masuk ke konfigurasi logika hardware. Di sini kita definisikan itu buzzer active high-nya itu true. Kemudian kita masukkan itu ambang batas dari sensor dan kalibrasinya. Jadi batas bahaya gas itu ada 300 untuk ppm-nya. Kemudian untuk batas aman gas untuk reset itu 280 ppm. Kemudian untuk servo untuk bukanya itu di 0 derajat dan tutupnya itu di 180 derajat. Kemudian kita definisikan pin itu untuk pemetaan dari hardware sendiri itu dari infrared itu dari pin D0, kemudian pin buzzer itu dari D1, kemudian untuk DHT itu D3, servo D4, pintu D5, LED red itu D6, kemudian untuk kipas itu D7,
dan LED warna hijau itu D8 dan gas unlock itu di A0. Kemudian kita inisiasikan objek hardware-nya, lalu kita lakukan objek Firebase-nya itu ada IP data, IP config dan IP out-nya. Kemudian kita melakukan itu source data itu biar lebih mudah untuk di pembacaan sensor dalam satu struktur biar rapi. Itu ada float time, ada dan lain-lain sampai boolean door logical. Kemudian kita definisikan status mesinnya itu untuk alur logika utama itu. State boot ini untuk menyala, kemudian state idle ini untuk siaga. Kemudian ada arming ini untuk proses penguncian. Jadi itu mundur itu 10 detik. Kemudian mode arm, jadi itu mode yang terkunci. Ada untuk mode intruder itu kalau ada penyusup atau maling gitu. Dan ada gas emergency untuk bahaya gas, dan state manual itu saat kita mematikan mode manual dari aplikasinya. Kemudian kita inisiasikan untuk current state-nya, terus last state-nya. Dan kita atur waktu itu untuk variabel. Ini digunakan untuk multitasking tanpa fungsi delay. Jadi nggak ada delay sama sekali. Jadi kemudian kita masukkan itu fungsi bantuan, yaitu untuk mengontrol buzzer sesuai konfigurasi aktif, yaitu high atau low. Kemudian kita menggerakkan servo dan memperbarui dari status logika pintunya. Kemudian kita inisiasi setupnya. Yang pertama itu kita inisiasi pin input atau outputnya, kemudian kita set kondisi awal, kemudian koneksi wifi, lalu kita koneksikan ke Firebase-nya. Nah, setelah itu kita aktifkan bunyi beep kalau itu tanda siapnya. Kemudian kita aktifkan watchdog untuk timer itu jadi kayak reset otomatis jika hang lebih dari 8 detik. Kemudian kita looping untuk utama itu untuk penjadwalan kita menggunakan milis untuk menjalankan beberapa tugas sekaligus. Jadi kita reset dulu, terus kemudian kita baca sensor setiap 50 second. Jadi setiap 50 second sensor itu akan terus melakukan tugasnya sendiri-sendiri. Kemudian kita masukkan perintah, kita cek dulu perintah dari Firebase setiap 200 millisecond. Kemudian kita jalankan logika sistem. Jadi ada setiap 100 millisecond itu kita melakukan logika sistem per 100 millisecond. Kemudian kita sinkronisasi data ke cloud itu setiap 2 detik atau jika status berubah gitu tuh. Lalu kita baca dan filter sensornya. Jadi filter EMA atau exponential moving average itu untuk menghaluskan nilai sensor gasnya. Jadi lebih lebih real time gitu untuk angka-angkanya. Jadi konversi kita nilai mentah ke perkiraan ppm untuk kategori level gas itu 0 sampai 5. Nah, kemudian kita baca suhu dan baca sensor digitalnya itu infrared, dan untuk pintu itu menggunakan magnetik. Kemudian kita logika untuk mesin statusnya itu atau state machine. Itu mengatur perilaku dari sistem berdasarkan kondisi sekarang. Yang pertama itu adalah keadaan darurat jika terjadi kebocoran gas. Itu kalau ppm-nya naik akan diproseskan yang paling pertama gitu. Ini akan menimpa semua status lain demi keamanan. Nah, kemudian kita proses yang kedua itu ada operasi normal. Jadi setiap 5 detik untuk pemanasan sensor. Kemudian kita buka otomatis jika mobil terdeteksi. Kemudian kita tutup otomatis jika sudah terbuka selama 5 detik dari sensor infrarednya. Nah, kemudian kita pastikan pintu terbuka agar pengguna bisa keluar. Ini untuk state armingnya. Kalau dalam mode arming, jadi pintu dari pintu gerbang itu akan terbuka otomatis selama 10 detik. Dan saat mode armnya aktif, jika pintu dipaksa buka secara fisik, maka itu akan terjadi buzzernya akan aktif gitu. Lalu itu akan sistem terkunci. Ini untuk standard kalau itu ada pembukaan paksa dari pintunya itu dalam mode keamanan.
Jadi sistem terkunci sampai di reset manual lewat Firebase-nya. Kemudian ada buka pintu untuk ventilasi kalau dari sensor gasnya itu menaik. Jadi kembali normal jika gas sudah turun di bawah ambang batas resetnya. Kemudian kita kasih logika dikendalikan sebenarnya ke perintah Firebase-nya itu dari mode manual. Kemudian kita kontrol aktuarnya nih dari outputnya, mengatur LED, buzzer dan kipas berdasarkan status mesin. Ini ada indikator visual dan audio, kemudian ada kedip cepat LED merah, peringatan hitung mundur. Kemudian ada untuk efek lampu, polisi dan sirene kalau lagi dalam mode keamanan ada penyusup gitu. Kemudian untuk gas itu kalau sendiri naik dari ppm itu kedip lambat LED merahnya. Kemudian kita masuk ke bagian kontrol kipas nih. Kalau kipasnya itu lebih dari 36 derajat itu akan menaikkan kecepatan kipas untuk 1023, ataupun saat gasnya sensor gas itu naik maka kipasnya akan kecepatan penuh untuk membuang gas. Lalu dari kelebihan dari 34 derajat Celcius itu untuk kipasnya itu berputar 800. Kalau lebih dari 31 itu akan berputar 500. Kemudian kalau di bawah 31 itu akan mati. Kemudian kita masuk ke komunikasi nih dari untuk request dan respon dari Firebase-nya nih. Kita akan baca perintah kontrol dari aplikasinya itu. Kita ada untuk pertama itu ada perintah untuk ganti mode, terus ada disal manual on, manual off, open, close. Terus kita push perintah, setelah dijalankan lalu kita kirim data sensor dan status ke Firebase. Kita menentukan string status berdasarkan mode saat ini. Ini ada disarm, arming, terus ada alarm intruder, ada alarm gas, terus manual mode, dan untuk default itu startup. Kemudian kita masukkan data ke JSON-nya itu. Ada untuk suhu, gas, terus ada pintu. Ini untuk motion detect-nya, ini kalau dari infrared sendiri ada mode, dan garage door itu terbuka atau tertutup tuh. Kita kirim update ke database seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian dari mobile pakai Flutter sendiri. Jadi begini bentukan dari untuk aplikasi yang mobilenya, dan juga udah terhubung ke Firebase, jadi ada data secara real time-nya juga. Kita mungkin masuk ke bagian dari kodenya saja ya mungkin. Nah, di sini ada 4 dari filenya sendiri, ada notifikasi, ada main, ini untuk layoutnya, kemudian ada Firebase. Ini untuk bagian kita menginisiasikan dari value dari API dari Firebase itu sendiri. Nah, mungkin kita masuk ke bagian main Dart sendiri dulu nih. Di sini saya menggunakan Google Fonts. Kemudian untuk immersifnya itu ada di dashboard screen. Kemudian ada micro interaction menggunakan Flutter Animate. Nah, kita masuk ke bagian mungkin masuk ke notifikasi terlebih dahulu. Ini ada untuk ada import package-nya, itu ada Firebase, ada Flutter local notification, kemudian ada material Dart dan foundation Dart-nya. Nah, masuk ke handler untuk notifikasi saat aplikasi dimatikan, sama seperti mengadopsi dari website itu sendiri. Ada singular pattern, kemudian inisiasi dari untuk layan itu sendiri. Kita kirim request, kita wajibkan untuk Android 13 dan iOS. Jadi untuk Flutter ini sendiri itu multi platform. Kemudian kita masukkan setup background handler.
Nah, lalu kita setup local notification untuk menampilkan notif saat aplikasi sedang dibuka atau foreground. Nah, kemudian kita konfigurasi untuk iOS jika nanti dibutuhkan. Jadi bisa pakai dari mobile Android sendiri ataupun iOS, jadi fleksibel. Kemudian kita buat channel Android ini untuk suara dan getar. Nah, lalu kita munculkan notifikasinya. Kita listener saat aplikasi itu di foreground atau layar nyala. Kalau ada notifikasi, kita tampilkan manual pakai local notification seperti itu. Kemudian kita dapatkan token VCM untuk testing untuk kirim notifnya. Oke, kita masuk ke bagian layout. Ini layout, ada import, ada device review, juga ada biar fleksibel, ada juga iOS, ada juga untuk Android, web juga ada untuk device review. Lalu ada untuk title-nya itu ada Smart Garage, ada tema, kemudian ada untuk warna temanya sendiri. Kemudian kita masuk ke dashboard screen. Oke, ini untuk menyesuaikan untuk dari key-nya sendiri dari Firebase API-nya. Nah, ini bagian utamanya nih. Ini ada kita import dulu nih Flutter material dart-nya, ada untuk Firebase database. Kemudian ada Google Font, ada Lucid Icon untuk iconnya sendiri, lalu ada Flutter Animate, Previation, dan Dart UI-nya. Jadi yang pertama itu kita inisiasikan dulu, lalu kita kirim perintah ke Firebase. Lalu untuk haptic feedback atau masukannya itu sendiri itu 50 milisecond, sama seperti dari versi websitenya. Lalu kita masuk ke bagian helper untuk warna status. Nah, jadi kalau alarm gasnya itu aktif, jadi itu warna merah. Lalu kalau alarm, kalau ada maling itu warna orange. Kemudian mode alarm itu warna hijau, itu mode keamanan. Lalu manual mode itu warna purple atau warna ungu. Kita kasih default warna itu warna teal. Oke, kita masuk lagi, kita kasih background effect itu gradient dan grid. Kemudian gridnya itu overlay untuk simulasi sirkuit. Lalu kita masuk ke bagian dari stream konten utamanya itu. Ada parsing data untuk safety check, untuk keamanan. Kalau data nol itu kita gunakan default values. Ini ada safety data itu sensor, status, kemudian ada temperatur gas, door open, ini boolean. Ada kita kasih nasikan false, lalu ada mode tuh nanti kalau modenya itu kita kasih di awal tuh connecting dulu untuk pengcondition biar memastikan udah terconnect atau belum. Kemudian kita masuk ke bagian header. Nah, untuk header ini ada 30 pixel, kemudian ada untuk status utama itu holographic 20, kemudian visualisasi garasi sensor ada 20, sensor grid. Kemudian kita masuk lagi ke bagian untuk widget komponennya. Di sini itu ada beberapa, itu ada Smart Garage, ada sistem online untuk headernya. Kemudian kita masuk ke bagian isinya. Nah, di sini ini ada beberapa, ada status untuk kartnya, kemudian ada juga untuk garasi open visual yang ini seperti ini. Nah, ini untuk pintu. Kemudian ada untuk suhu, ada untuk gas, sama seperti yang di website, mode keamanan, mode disarm untuk matikan alarm. Kemudian ada manual mode. Ini kalau kita pencet juga udah bisa nih. Nah, oke, kita matikan. Nah, ini untuk notifikasi. Oke, kita masuk lagi. Nah, di sini itu ada untuk sensor cardnya yang tadi. Itu kan ada dua, itu suhu dan gas. Lalu ada untuk kita kendalikan untuk manual modenya. Tuh nanti ada arm system, ada disarm, lalu ada manual override. Ini untuk statusnya tuh kalau manual
untuk manualnya itu lagi aktif atau udah dinonaktifkan untuk mode manualnya. Lalu open close ini untuk pintu. Nah, lalu kita kasih itu custom cyber button biar menyesuaikan dengan website yang seperti ini tadi. Oh, ini juga udah ada notifikasi nih untuk notifikasi dari websitenya. Oke, kita masuk lagi ke bagian kode lagi untuk mobile routernya. Oke, kita kasih string, ada icon data, color, ada voice callback, ada boolean juga. Kemudian ada cyber button. Ini ada kita rekan untuk this label, this icon, this color, on tap dan is active. Ini ada widget juga, ini untuk dari widget dari card itu sendiri. Nah, oke, mungkin itu saja untuk di bagian mobile router. Jadi menyesuaikan dari websitenya itu lebih memudahkan untuk memonitor dan juga untuk mengendalikan dari jarak jauh juga. Mungkin untuk saja kita masuk ke bagian demonstrasi. Baiklah, kita masuk ke bagian demonstrasi pertama, itu ada otomasi dan IoT. Jadi ketika mobil dari pemilik atau kendaraan dari pemilik itu saat mendekati gerbang, itu nanti gerbangnya akan terbuka otomatis dan nanti akan masuk kendaraannya, lalu akan menutup kembali. Kemudian itu kalau di sini itu ada untuk suhu itu dari DHT-nya, lalu itu untuk gas yang dari ppm. Ini untuk servonya juga dari gerbangnya juga bisa manual. Kita ada juga notifikasi. Oke, kita buka gerbangnya. Kalau dari Android-nya seperti ini, kita ada notifikasi juga. Ini yang di notifikasi mode manual, kita bisa lihat di sini. Nah, oke, kita masuk ke bagian demonstrasi yang kedua.
Baiklah, kita masuk ke bagian demonstrasi kedua, itu adalah mode keamanan. Jadi ketika pemilik rumah itu keluar dari rumah atau keluar kota, itu akan mengaktifkan yang namanya itu mode keamanan. Itu lagi untuk menunggu. Ini gerbangnya juga kebuka selama 10 detik dan status masih arming, dan itu adalah bip tandanya dalam mode keamanan. Oke, terus skenernya itu jadi posisinya itu pemilik rumahnya lagi keluar. Nah, jadi ketika ada maling atau penyusup, ketika mendobrak dari pintu itu akan memunculkan notifikasi, dan ada alarm juga. Kalau ini ada alarm intruder juga nih. Oke, kalau dari untuk HP-nya itu ada mode alarm intruder juga, artinya ada maling. Oke, kita matikan dulu. Nah, jadi seperti itu untuk mode keamanan dari sistem ini. Dan juga ini status pintunya itu juga kebuka kalau kita tutup. Misalkan kita tutup, nah itu tandanya pintu tertutup dan ada notifikasi juga. Kita lanjut ke demonstrasi ketiga. Baiklah, kita masuk ke demonstrasi ketiga, itu ada keamanan dari gas bocor. Jadi ketika gas itu terdeteksi, dia tidak akan dia akan mengabaikan mode apa saja, jadi mengutamakan keselamatan dari pemiliknya. Misalkan kita dalam mode manual. Nah, saat kita uji gasnya itu, kita uji, nah dia akan memunculkan alarm gas itu ada 600 ppm. Itu akan mengikuti dari analog dari MQ nya. Nah, di 280-an itu tandanya itu ppm itu normal dan tidak ada gas. Ini juga kipasnya itu hidup saat gasnya terdeteksi, lalu gerbangnya juga kebuka tadi. Kita lihat. Tunggu. Nah, itu gerbangnya langsung kebuka dan mengikuti dari situasi gasnya sendiri. Oke, mungkin kita lanjut ke segmen 4.
Sistem IRA online. Katakan perintah. Suhu saat ini adalah 31,5 derajat C. Mode manual telah diaktifkan, Komandan. Saya menunggu instruksi selanjutnya. Membuka gerbang akses. Proses dimulai. Perintah diterima, menginisiasi penutupan gerbang akses. Baiklah, kita masuk ke demonstrasi keempat. Itu ada namanya itu fitur AI. Fitur AI Assistant menggunakan Gemini API. Sistem IRA online. Katakan perintah. Nah, di sini kita bisa ketik apa saja. Misalkan kita tanya suhu sekarang, misalnya berapa suhu sekarang. Ini teks itu suhunya itu 31. Oke, dari 32 dia. Oke, kita coba dulu. Kita Suhu coba. saat ini adalah 31,5 derajat C. Nah, itu di antara 31 sampai 32. Itu dapat dari data real time database-nya. Nah, di sini. Nah, itu kan temperaturnya juga real time, berubah setiap detik. Mungkin kita coba dari kasih perintah nih ke mode manual dan kita aktifkan gerbangnya misalnya. Aktifkan mode manual. Oke, kita coba. Mode manual telah diaktifkan, Komandan. Saya menunggu instruksi selanjutnya. Oke, selagi dia menunggu instruksi, kita kasih perintah itu membuka gerbang misalnya. Tolong bukakan gerbang. Oke, kita coba lihat. Membuka gerbang akses. Nah. Proses dimulai. Itu juga masuk ke dalam perintahnya. Jadi AI-nya juga bisa mengubah data dari database dari Firebase-nya. Mungkin kita tutup lagi. Tutup gerbang. Perintah diterima, menginisiasi penutupan gerbang akses. Nah, mungkin demikian untuk demonstrasi. Yeah, Bobby Valentino.